Nah, Bapak Ibu, hari ini kita sudah di bulan Juni dan pada siang kita sudah mengadakan pemilihan majelis gereja ya untuk pendeta dan juga diaken. Nah, dalam konteks ini saya pikir di bulan Juni ini kita akan berbicara ya, tentang para pejabat yang ada di dalam gereja Alkitab Presbyterian yang sesuai dengan apa yang kita pelajari di dalam kitab suci. Nah, bulan Juni ini ada 5 hari Minggu. Tapi hari Minggu yang ketiga itu ada hari Bapak, hari Ayah. Jadi kebaktian sore kan kita gabung di kebaktian pagi. Dengan demikian kebaktian sore hanya ada 4 kali pertemuan. Jadi sore ini kita akan membahas ya tentang pendeta. Ya, apa tugas atau fungsi seorang pendeta di dalam gereja. Minggu depan kita akan membicarakan tentang peran daripada penatua. Nanti minggu yang keempat kita akan bicarakan tentang peran dari diaken dan diaken perempuan. Dan minggu yang terakhir kita akan bicarakan tentang sistem pemerintahan. Ya, bagaimana gereja Alkitab Presbyterian itu dikelola. Nah, dengan demikian 1 bulan kita belajar, kita akan lebih mengerti ya bagaimana gereja kita itu diurus dan diselenggarakan. Sore ini kita akan belajar itu tentang tugas atau fungsi ya peran dari seorang pendeta. Dan firman Tuhan yang tadi kita baca itu ada di Efesus pasal 4. Nah, ini pada awal gereja. Ya, ketika gereja berdiri, Tuhan memberikan kepada gereja itu ada rasul-rasul dan nabi-nabi. Terutama melalui rasul, Tuhan telah memberikan wahyu, ya, memberikan ajaran yang kita kenal di dalam Perjanjian Baru. Jadi rasul dan nabi waktu itu diberikan kepada gereja supaya mengajar gereja tentang kebenaran, ya, meletakkan doktrin-doktrin yang harus jadi pegangan di dalam gereja. Dan para rasul ini juga yang telah merintis gereja-gereja di berbagai tempat, ya, menyebar luaskan iman Tuhan Yesus. Dan di kala itu juga Tuhan memberikan pemberita Injil, yaitu orang-orang yang fokus ya di dalam hidupnya untuk pergi kemana-mana mengajarkan tentang keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Itu adalah pemberita Injil. Lalu Tuhan juga memberikan mereka gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Maaf, gembala-gembala dan pengajar-pengajar ini sebetulnya adalah satu orang. Ya, satu orang dia mempunyai 2 tugas, menggembalakan, ya, memperhatikan, mengurus jemaat, dan tugasnya yang penting sebagai gembala itu adalah mengajarkan firman Tuhan. Jadi disebut sebagai gembala-gembala pengajar-pengajar, bukan 2 orang, tapi ada 1 orang dengan 2 sisi pekerjaannya. Rasul dan nabi itu sudah Tuhan tidak lagi berikan kepada gereja ya setelah abad pertama. Ya, setelah dasar gereja letakkan, setelah firman Tuhan seutuhnya diwahyukan. Dan ketika nabi dan rasul ini berlalu, Tuhan tidak lagi mengangkat orang menjadi rasul dan nabi. Tapi pemberita Injil itu selalu ada.
Ya, karena Injil harus disampaikan ke seluruh dunia. Jadi sampai pada masa kita sekarang, di dalam jemaat Tuhan ada yang bekerja sebagai pemberita Injil. Gembala pengajar itu juga selalu ada. Ya, selama gereja ada, gembala pengajar itu pasti ada. Karena sebuah gereja harus ada yang kelola, gembalakan. Harus ada yang mengajarkan mereka firman Tuhan. Jadi yang mau kita bicarakan sore ini secara khusus adalah mengenai gembala dan pengajar ini. Bapak Ibu, gembala dalam bahasa aslinya itu adalah poimen, ya, gembala. Sesungguhnya gembala itu tugasnya itu digambarkan dengan istilah gembala. Kenapa? Karena tugas dia itu harus seperti seorang gembala dengan domba-dombanya. Nah, gembala itu tidak terpisah dari domba-domba. Jadi seorang gembala pengajar dalam gereja, dia itu harus hidup bersama, artinya terlibat mengikuti ya bagaimana perkembangan daripada jemaat gereja, baik dalam suka maupun duka. Jadi gembala pengajar itu lebih daripada sekedar berkhotbah di hari Minggu. Ya, tapi dia sesungguhnya harus memperhatikan kehidupan jemaat itu secara lebih dekat. Nah, gembala pengajar ini juga punya istilah yang lain. Ya, di dalam firman Tuhan, mereka itu disebut sebagai penatua. Ya, mereka itu juga disebut sebagai penilik. Tadi pagi saya jelaskan kepada jemaat, saya akan terangkan kembali untuk kita semua. Jadi orang yang satu ini, dia disebut sebagai gembala pengajar karena tugasnya harus menuntun jemaat Tuhan, mengajar mereka firman Tuhan. Tapi dia juga disebut sebagai penatua, presbyteros, karena dia dianggap orang yang bijaksana, ya, yang bisa memberikan nasihat, ya, bisa memimpin dengan bijak gereja jemaat itu. Lalu dia juga disebut sebagai penilik, episkopos. Bahasa Indonesia ada yang disebut sebagai uskup. Ya, kenapa? Karena dia punya tugas adalah menilik atau memperhatikan, mengawasi kehidupan bergereja, kehidupan ajaran Tuhan di dalam gereja. Jadi untuk satu orang ini, dia itu mempunyai 3 sebutan sebagai presbyteros penatua, menekankan kebijaksanaannya, hikmatnya, sebagai penilik episkopos, menekankan tugas dia adalah untuk mengawasi keseluruhan jemaat, disebut sebagai gembala pengajar, poimen, menekankan pada tugas dia untuk hidup bersama jemaat dan mendidik mereka di dalam firman Tuhan. Nah, 3 istilah ini sangat menarik, itu muncul di dalam 2 ayat secara bersama-sama. Itulah sebabnya kita ketahui 3 istilah berbeda, 3 sebutan yang berbeda ini, dia itu sesungguhnya merujuk pada satu orang yang sama. Di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 dan 28. Bapak Ibu dengarkan ya. Nah, ini kata Rasul Paulus. Karena itu, ia, yaitu Paulus, menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Nah, jadi Paulus memberikan satu pesan, minta para penatua
untuk dari Efesus itu datang ke daerah Miletus. Dia bilang penatua, undang mereka datang, dia mau bertemu mereka. Dan ketika mereka telah datang, apa yang dia katakan kepada para penatua itu? Dia bilang, karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Nah, jadi Paulus bilang, kalian para penatua, kamu adalah penilik jemaat. Kamu adalah episkopos daripada jemaat. Kamu adalah pengawas dari jemaat yang menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah aneh sendiri. Jadi penatua, penilik, presbyteros, episkopos ini punya tugas apa? Sebagai poimen, yaitu sebagai gembala bagi jemaat Allah. Nah, jadi dua ayat di Kisah pasal 20 ini menjadi dasar yang sangat kuat bagi kita untuk melihat bahwa tiga istilah berbeda ini sesungguhnya adalah merujuk kepada satu orang yang sama. Nah, di Titus pasal pertama 57 kita juga melihat hal yang sama. Tapi di sini dia hanya sebut dua istilah. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Jadi Paulus pesankan kepada Titus, di setiap kota di mana sudah ada gereja, dia harus menetapkan penatua-penatua. Lalu dia bilang, penatua-penatua ini sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat dan selanjutnya. Jadi penatua ini adalah penilik jemaat. Mereka ini adalah pengawas daripada jemaat Tuhan. Jadi baik Kisah pasal 20 maupun Titus pasal 1 ini merupakan dasar bagi kita untuk sampai kepada kesimpulan bahwa penatua, penilik, dan gembala ini sesungguhnya adalah satu pribadi. Ya. Diberikan tiga sebutan berbeda untuk menekankan tiga aspek yang berbeda di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita melihat Alkitab kan tidak menyebut kata pendeta. Yang disebut itu hanyalah penatua. Jadi dari mana pendeta itu berasal? Kenapa gereja membedakan ada penatua dan ada pendeta? Berdasarkan apa pembedaan ini? Nah, pada prinsipnya yang menggembalakan gereja itu ada penatua. Ya. Tetapi di dalam penatua itu ada dua jenis, dua kategori yang berbeda. Dan ini sangat wajar. Ya. Karena di dalam gereja orang yang baik, yang bijaksana, yang mengurus, yang menggembalakan, itu ada yang bisa memfokuskan diri, ya, sepenuhnya benar-benar belajar firman Tuhan, dan sepenuh waktunya itu dipakai buat pekerjaan gereja. Tapi ada juga yang membantu dalam penggembalaan, tapi mereka mempunyai usaha, yang mempunyai pekerjaan, mempunyai karir sendiri. Nah, jadi di dalam gereja itu, di dalam masa mula-mula pun, itu sudah dilihat ada penatua-penatua yang hanya memimpin, tapi ada yang lebih fokuskan kepada berkhotbah dan mengajar. Itu kita lihat di 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, penatua-penatua yang baik pimpinannya, ya, patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ayat ini membantu kita melihat
bahwa di gereja awal itu mereka dipimpin oleh penatua-penatua. Nah, lalu di antara penatua-penatua itu ada yang lebih fokus ya untuk berkhotbah dan mengajar. Nah, sehingga di dalam tradisi reform ya dalam gereja Alkitab Presbyterian seperti kita bilang penatua-penatua yang fokus hidupnya diberikan untuk belajar firman Tuhan dan melayani dalam berkhotbah dan mengajar, mereka ini kita tabiskan, ya, sehingga dia dikhususkan sepenuh waktu untuk pekerjaan firman Tuhan Allah ini. Kita khususkan dan kita tabiskan, dan mereka ini kita sebut sebagai pendeta. Lalu penatua-penatua mereka mempunyai karir, mempunyai usaha, tapi mereka juga ikut terlibat di dalam mengembangkan jemaat. Nah, kita sebut sebagai penatua-penatua. Di situ kita bedakan. Jadi ada yang namanya ruling elders, penatua yang memimpin. Ada namanya teaching elders, yaitu penatua yang mengajar. Penatua mengajar itu kita sebut sebagai pendeta. Tapi intinya pendeta itu sesungguhnya adalah penatua. Tapi dia lebih fokus kepada mengajar dan berkhotbah firman Tuhan. Ya. Lalu dari mana gereja di Indonesia itu, apa latar belakang asal usul ya gereja menggunakan istilah pendeta untuk memanggil ya penatua yang fokus dalam mengajar ini. Gereja Indonesia itu banyak sekali misinya itu dari negeri Belanda. Ya, karena kita dari abad ke-17 udah banyak sekali pengaruh Belanda di Indonesia. Nah, jadi dari Belanda itulah datang pendeta-pendeta atau rohaniwan mereka untuk melayani Indonesia. Kemudian dari orang Indonesia sendiri juga ada yang mereka didik ya untuk melayani dalam gereja. Nah, di Belanda mereka yang berkhotbah itu dipanggil sebagai predikan. Predikan itu artinya berkhotbah. Lalu di Indonesia mereka ini mau disebut sebagai apa? Ya. Kalau disebut sebagai predikan, ini pasti terasa asing sekali ya di dalam telinga orang Indonesia. Dia tidak ngerti apa itu predikan. Jadi kalau orang itu disebut dia adalah seorang predikan, banyak sekali orang itu tidak ngerti dia itu sebenarnya apa. Tidak ngerti. Ya. Kalau mau diciptakan satu istilah yang baru untuk mereka yang melayani dalam berkhotbah mengajar, istilah baru ini juga nanti akan asing kepada semua orang. Nah, jadi waktu itulah misi Belanda ini mereka berpikir, kita pakai saja satu istilah yang ada di negara Indonesia yang sudah membumi, sehingga ketika disebut orang mengerti semua. Dan kita ketahui, nah pada zaman Belanda masuk abad ke-17, itu kan masih sangat dekat ya dengan masa-masa Nusantara ini sesungguhnya adalah beragama Hindu-Buddha. Ya. Islam itu baru mulai pada masa kerajaan Mataram. Tapi sebelumnya itu mereka itu semua adalah sebagian Buddha, tapi umumnya itu adalah beragama Hindu di Indonesia. Jadi masyarakat itu sangat terbiasa dengan bahasa Sanskerta. Ya. Nah, di dalam masyarakat pada waktu itu, dalam tradisi ya agama Hindu-Buddha, orang yang dianggap bijak, ya dianggap orang saleh, yang mengajarkan agama
atau hal-hal yang urusan dengan moral, itu mereka sebut dengan istilah pandita. Pandita itu adalah tulisan dalam bahasa Sanskerta, ya Sanskrit. Nah, pandita ini, tulisan ini kemudian diadopsi di dalam bahasa Melayu kuno. Nah, bahasa Indonesia itu dasarnya adalah bahasa Melayu kuno. Ya. Jadi dari Hindu Buddha itu istilah pandita itu masuk ke dalam bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu itu menjadi dasar daripada bahasa Indonesia. Nah, jadi misi Belanda melihat istilah pandita inilah yang bisa dimaklumi atau dimengerti oleh semua orang. Walaupun ini adalah sebutan dulunya untuk agama Hindu Buddha. Istilah ini lalu oleh misi Belanda itu diadopsi, dipakai untuk menyebut juga orang yang berkhotbah di dalam agama Kristen. Nah, kemudian dari kata pandita ini mereka ubah menjadi pendeta. Maka sampai sekarang gereja menyebutnya sebagai pendeta. Jadi kita akui asal usul katanya itu memang dari agama Hindu Buddha. Ya, karena ketika kita seseorang yang bekerja di gereja, kita bilang dia itu pendeta, semua orang mengerti. Ya, semua punya kesan. Itu maksudnya siapa? Nah, itulah supaya masyarakat itu mudah sekali memahami siapa ini seorang yang mengajar firman, maka mereka diberikan menggunakan saja istilah pendeta seperti pandita di agama Hindu dan Buddha. Memang ada sejumlah gereja kecil pada masa sekarang mereka tak mau sebut istilah pendeta. Itu ada. Ya, karena mereka merasa itu istilah berasal dari agama atau bahasa Sanskerta. Jadi mereka hanya mau sebut diri mereka sebagai gembala. Jadi kamu lihat ada gereja, dia ketemu orang, dia bilang ini gembala Jongsung. Ya, ini gembala siapa? Suhento atau gembala apa. Mereka tak mau sebut, tak mau gunakan istilah pendeta. Tapi bagi kita di Alkitab Presbyterian, dan umumnya gereja kita tak ada masalah. Ya, karena orang sekarang kalau mereka kata pendeta, mereka menghubungkannya kepada gereja, tidak hubungan kepada agama Hindu dan Buddha. Nah, jadi ini adalah sedikit penjelasan mengenai asal usul ya penyebutan nama pendeta. Tapi yang kita ketahui dalam firman Tuhan, pendeta ini adalah nama daripada penatua yang mengajar, teaching elders, penatua yang fokus, yang berkhotbah dan mengajarkan firman Tuhan, dan dikhususkan untuk pekerjaan ini. Nah, sekarang satu hal lagi. Jadi pendeta itu jelas tugasnya adalah menggembalakan. Ya. Tapi istilah menggembalakan itu kan luas sekali. Jadi di dalam anggaran dasar, terutama anggaran rumah tangga, Alkitab Presbyterian, kita ada merinci ya, lebih lanjut apa saja tugas-tugas daripada seorang pendeta. Jadi saya pikir sore ini saya bisa jelaskan ya berdasarkan anggaran rumah tangga kita di pasal ke-13 ya sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh seorang pendeta. Pertama jelas tugas dia adalah memberitakan firman Allah. Jadi pendeta itu dia harus selalu berusaha bagaimana bisa mengajarkan firman Tuhan. Itu tugas dia utama. Bagaimana bisa mengajar jemaat agar jemaat lebih memahami, tahu lebih banyak apa yang ada di dalam kitab suci, yang memberitakan firman Tuhan. Kemudian dia yang ditugaskan untuk memimpin sakramen baptisan dan perjamuan Tuhan. Dalam gereja Alkitab Presbyterian, hanya pendeta yang ditabiskan yang boleh memimpin perjamuan kudus atau melaksanakan baptisan. Untuk apa? Kenapa demikian? Untuk menjaga ketertiban. Karena kita tidak mau
nanti diakon atau nanti ada penatua, dia merasa dia mau pimpin pejama kudus, dia pimpin pejama kudus. Di mana-mana dia lakukan itu tidak bisa. Atau dia mau baptis orang, dia baptis orang. Jadi nanti bisa terjadi ketidakteraturan. Nah, jadi ditetapkan tugas sakramen ini hanya boleh dilakukan oleh pendeta yang ditabis. Dan mengucapkan doa berkat. Doa berkat. Doa berkat itu harus dari atas ke bawah. Dari yang tinggi untuk yang rendah. Seperti ya, Yakub memberkati kedua anak-anaknya. Nah, di dalam gereja, dari sisi kerohanian, pendeta itu adalah yang paling tua. Ya. Jadi dialah yang boleh mengucapkan berkat kepada jemaat. Jadi penatua juga tidak boleh mengucapkan berkat ini. Diaken tidak boleh. Penginjil juga tidak boleh. Ya. Jadi mengucapkan doa berkat itu harus oleh pendeta yang ditabiskan. Kemudian kalau ada diaken atau penatua yang dikukuhkan, maka itu juga adalah tugas daripada pendeta. Ya. Kemudian pemberkatan nikah, pernikahan di dalam gereja, itu juga diselenggarakan oleh pendeta. Pemakaman, ya, upacara duka, itu juga dikerjakan oleh pendeta. Pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia itu tentu kita melibatkan diaken. Tapi itu dipimpin oleh pendeta. Ya. Ajaran di dalam gereja, selain diajarkan, juga harus dijaga kemurniannya. Ini juga adalah tugas daripada pendeta untuk memastikan tidak ada ajaran sesat yang dibawa masuk ke dalam gereja. Dan pendeta untuk lebih memahami kehidupan jemaatnya, untuk bisa mengetahui pergumulan yang dialami oleh jemaat, maka pendeta juga harus bertemu dengan jemaat ya di luar gereja. Dan kita sebut itu sebagai pelayanan kunjungan. Ya, tentu sekarang di zaman kita punya fasilitas berkomunikasi. Kita bisa komunikasi ya melalui WhatsApp atau telepon, atau berkunjung langsung ke rumah. Itu tugas pendeta. Dan pengabaran Injil, ya walaupun ada yang namanya pemberita Injil, tapi seorang pendeta, dia juga mempunyai tugas untuk memberitakan Injil. Nah, ini adalah satu daftar ya tugas atau fungsi dari seorang pendeta ya di dalam gereja Alkitab Presbyterian. Nah, jadi Bapak Ibu, sore hari ini sudah kita mendengarkan ya terutama adalah peran daripada seorang pendeta. Dan kita lihat di dalam firman Tuhan, pendeta itu adalah teaching elders, ya penatua yang mengajar. Dan dia adalah seorang penatua. Ya. Dan tugas-tugasnya itu sesungguhnya berhubungan dengan firman Tuhan, dengan memelihara kemudian firman Tuhan, dan bagaimana supaya jemaat gereja itu bisa dipimpin sehingga hidup mereka di dalam Tuhan Yesus ya, bisa terus bertumbuh dengan sehat. Jadi kiranya Tuhan menolong kita. Minggu depan kita akan lihat ya apa tugas daripada seorang penatua atau ruling elders, penatua yang memimpin gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi,
kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk memahami bahwa di dalam gereja Tuhan telah menetapkan ada penatua pengajar yang kami panggil sebagai pendeta untuk mengajarkan firman-Mu dan mengembalakan jemaat. Kiranya Tuhan menolong kami semua bisa mendukung pendeta sehingga bersama-sama bisa membangun kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.